Hmm, oke Pak, udah bisa dengar suara saya Pak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya mungkin di hari ini pada tanggal 4 Desember 2023 yang mungkin ini ada dihadiri dengan kawan-kawan juga di DPM PTSP Provinsi mungkin ya. Ada beberapa kita undang untuk mengetahui persoalan yang berhubungan dengan jabatan fungsional umum, eh, yaitu penata perizinan ahli pertama, muda, madya ataupun utama. Kawan-kawan sekalian, kita mungkin di sini menghadirkan dari Kementerian Dalam Negeri, kita undang Bapak Pak Yuda untuk mengarahkan apa-apa aja sebenarnya yang penting ingin kita penuhi nantinya untuk mencapai jabatan fungsional tersebut. Karena beberapa daerah mungkin ada yang sudah penyetaraan dan ada yang belum. Karena dari posisi struktural ke fungsional. Jadi apakah yang struktural ini eh, dinilai berapa? Karena dari segi mungkin kawan-kawan agak sulit karena pemenuhan angka kredit. Karena memang itu juga persoalan mungkin Pak di daerah kami juga, mungkin di kabupaten kota juga itu punya sebagai persoalan. Mungkin itu saja mungkin awal dari saya Pak. Mungkin nanti kita perkembangannya nanti kita lihat bagaimana kita lanjutkan mungkin ke Pak Yuda. Ada Pak Halomuan juga ya di sini ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Eh, Kan Mbak lanjut aja Pak, lanjut. ya ya. Mungkin itu, mungkin kawan-kawan mungkin ingin penjelasan ya, penjelasan bagaimana apa itu jabatan fungsional penata perizinan, makanya mungkin itu Pak. Ya saya kembalikan Pak kepada Bapak. Baik, mohon izin Pak Halamuan. Izin. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu, ini terbitnya Permenpan nomor 22 tahun 2022 ini merupakan jabatan fungsional yang berada di DPM PTSP. Saya langsung pada materi aja Bu ya, biar mempercepat waktu ya. Satu ini. Jadi di DPM PTSP ada dua fungsi inti Bu. Inti penanaman modal dan inti PTSP pelayanan terpadu satu pintu, di mana di dalam dua inti tersebut mempunyai dua jabatan fungsional. Satu adalah penata kelola penanaman modal yang diampu oleh teman-teman BKPM atau Kementerian Investasi. Yang kedua, jabatan fungsional penata perizinan yang diampu oleh kami Kementerian Dalam Negeri. Nah, dasar daripada pembentukan kedua jabatan fungsional itu adalah Permendagri 25. Permendagri 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, kami meminta kepada Bapak Ibu untuk menyesuaikan organisasi maupun nomenklatur DPM PTSP yang sesuai dengan Permendagri 25, yaitu yang tidak merumput atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya. Nah, untuk PD Jaya mungkin masih bergabung dengan urusan lainnya dengan Naker Trans, mungkin bisa dibuat untuk perubahan nomenklatur menjadi DPM PTSP. Yang pertama. Yang kedua, untuk struktur organisasi. Mungkin teman-teman di PD Jaya juga harus merubah perkada SOTK-nya sesuai dengan Permendagri 25, yaitu yang tidak ada strukturalnya di bidang-bidang, terutama eselon 3 dan eselon 4, dan hanya menyisakan kepala dinas, sekretaris, dan subak umumnya. Nah, itu ya yang utama Bapak Ibu. Nah, terkait jabatan fungsional penata perizinan, pertama saya tekankan lagi bahwa ini tidak ada angka kredit untuk tahun 2023 Bapak Ibu. Hanya menggunakan SKP yang dikonversikan menjadi angka kredit. Jadi Bapak Ibu tidak mengumpulkan angka kredit. Angka kredit diberikan berdasarkan hasil SKP Bapak Ibu yang dinilai oleh pimpinan unit.
menjadi ekspektasi pimpinan penilaiannya. Jadi ke depan Bapak Ibu hanya menggunakan SKP, tidak lagi mengumpulkan angka kredit yang 0,1, 0,2 sampai nilainya 5 ataupun 10. Nah, tapi dengan menggunakan SKP yang dinilai berdasarkan ekspektasi pimpinan. Nah, bagaimana cara program pekerjaannya nanti ke depan? Kolaborasi. Tidak ada lagi bidang A, bidang B, atau bidang penanaman modal, bidang PTSP, ataupun sekretariat. Tapi semua elemen yang ada di SKPD ataupun di DPMP TSP itu berkolaborasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi di tahun 2023 ini Bapak Ibu membuat program kerja, di tahun 2024 apa saja yang harus dikerjakan. Nah, Bapak Ibu bisa membentuk tim kerja atau squad tim. Silakan tim kerja atau squad tim dibentuk atau dibuat berdasarkan kebutuhan. Boleh 10, boleh 5, boleh 4, boleh 3, tapi berdasarkan kebutuhan untuk pencapaian kinerja organisasi. Nah, kita mengetahui bahwa Permendagri 25 itu ada namanya koordinator. Nah, koordinator ini bukan serta-merta hanya satu bidang di PTSP, di DPM, atau satu bidang di PTSP, bukan. Tapi koordinator itu merupakan ketua tim kerja. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, merupakan ketua tim kerja. Jadi bukan hanya cuma ada satu koordinator penanaman modal, satu PTSP, bukan seperti itu. Dan juga koordinator tersebut bukan sebagai pengganti eselon 3. Ya kan? Nah, koordinator merupakan tim kerja yang dibentuk berdasarkan kebutuhan. Silakan. Nah, penetapan atau ketua tim kerja dapat ditunjuk oleh pimpinan unit kerja atau kepala dinas. Nah, koordinator atau tim kerja boleh ditunjuk dari jabatan fungsional dari madya, utama, muda, ataupun pertama, ataupun sekaligus pelaksana, boleh ditunjuk. Tetapi dengan melihat beban kerja yang dimiliki. Jangan sampai beban kerja ringan diampu ketua timnya oleh madya, hanya menerima berkas ditampu oleh madya, tidak. Tapi dilihat berdasarkan proporsional. Bapak Ibu bisa menilai pekerjaan ini berat, beban kerjanya berat atau tidak. Nah, itu diambil oleh analisis kita sendiri ataupun ekspektasi pimpinan untuk membentuk atau menetapkan ketua tim kerjanya. Silakan. Berapa banyak tim kerjanya sesuai kebutuhan? Bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 10, tergantung kebutuhan untuk memenuhi tim kerja. Nah, kita mengetahui bahwa DPMP TSP ini perubahannya sangat mendasar. Pertama, kita berubah daripada Permendagri 100 yang tadinya ada 8 bidang, tipologi A, tipologi B 6 bidang, dan tipologi C 4 bidang. Itu kita berubah menjadi fungsional semua. Nah, Bapak Ibu harus melihat bagaimana sih cara menghitung jabatan fungsional penata perizinan ini. Bapak Ibu harus memiliki atau membuat hasil kerja yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Pertama, kita sudah menyebar SKR, standar kebutuhan rata-rata. Nah, di dalam SKR ini Bapak Ibu bisa melihat atau menghitung berapa jumlah volume yang Bapak Ibu kerjakan dalam 1 tahun belakangan ini. Nah, SKR ini udah kita share 3 bulan yang lalu. Kalau Bapak Ibu belum memiliki, kita sudah share di Bu Ira. Ira sudah kita share untuk linknya. Nah, Bapak Ibu bisa pelajari atau Bapak Ibu bisa diskusikan di saat ini. Tidak apa-apa, kita akan membimbing atau mengasistensi atau mensupervisi Bapak Ibu dalam mencari jumlah kebutuhan Bapak Ibu dalam kebutuhan jabatan fungsional penata perizinan ini. Nah, yang kami tekankan adalah Bapak Ibu diminta untuk merubah dulu perkada sesuai dengan Permendagri 25. Nah, untuk jabatan fungsional ini itu ada 4 kriteria atau 4 jenjang. Jenjang pertama itu diisi oleh teman-teman CPNS.
Yang kedua, mempermudah. Nah, itu untuk perpindahan jabatan dengan golongan 3C, 3A sampai dengan 3B. Dan Madya 3C dan 3D dan 4A dan Madya itu 4A dan 4B dan utama itu 4C dan 4E. Nah, ini ada bonus Bapak Ibu dalam melakukan penyesuaian atau impasing. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penata perizinan itu ada tambahan lagi adalah impasing. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa impasing ini merupakan bonus dalam pengangkatan ke jabatan fungsional. Dia tidak melihat umur. Bapak Ibu ini tidak melihat umur, tapi hanya melihat golongan dan pangkat, serta uji komnya ini hanya portofolio di dalam impasing. Impasing ini hanya 1 kali dibuka dalam masa penerbitan jabatan fungsional penata perizinan ini. Jadi batas waktunya sampai dengan pengumuman impasing itu sampai dengan 2 Juni 2024. Nah, kami informasikan bahwa kami telah membuat atau memproses permen. Saat ini sudah ada di staf khusus untuk dibahas di dalam staf khusus untuk di dalam melakukan penerbitan pedoman kebutuhan jabatan fungsional sebagai dasar kita berapa sih jumlah kebutuhan jabatan fungsional yang diperlukan oleh setiap pemerintah daerah ataupun kementerian lembaga. Jadi Bapak Ibu dapat menghitung berdasarkan SKR. Nah, SKR ini memiliki 5 indikator aja Bapak Ibu, nggak banyak-banyak. Indikator pertama adalah penerbitan perizinan berusaha dan non-perizinan. Yang kedua adalah mekanisme kerja atau sistem pengembangan sistem pelayanan perizinan berusaha dan perizinan. Yang ketiga adalah rumusan layanan penyelenggaraan perizinan. Yang keempat ada SKM. Yang kelima adalah laporan penyelenggaraan. Nah, di dalam indikator tersebut ada subindikator untuk menghasilkan volume. Nah, Bapak Ibu dapat menghitung daripada volume tersebut. Berapa sih jumlah volumenya dari setiap penerbitan izin dalam 1 tahun? Nah, Bapak Ibu tinggal mengisi volume kerja yang ada di dalam formulasi standar kebutuhan rata-rata jabatan fungsional penata perizinan. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu menggunakan anjap ABK, cukup menggunakan SKR aja untuk menghitung jumlah kebutuhan. Nah, saya melihat di sini adalah di Kabupaten Pidijaya sudah memiliki 5 fungsional penata perizinan. Kalau nggak salah ya Bu ya, ada 5 ya. Sudah punya 5 ya Bu ya? Iya, 5. 5 orang ya. Nah, ini udah dalam jabatan fungsional penata perizinan kan? Ya, udah penata perizinan Pak. Yang sebelumnya analis kebijakan ya. Ya, tingkat muda. Nah, teman-teman ini nanti tinggal hanya register aja, tidak perlu lagi mengikuti impasing. Tidak perlu lagi mengikuti impasing yang sudah jabatan fungsional penata perizinan. Tapi silakan kalau ingin berpindah lagi. Dan jabatan fungsional itu adalah pilihan atau peluang. Jadi tidak ada pemaksaan dalam menentukan jabatan fungsional seperti waktu kita penyetaraan. Jadi jabatan fungsional ini adalah pilihan atau peluang. Kenapa pilihan? Pilihannya tergantung daripada pengembangan kompetensi kita. Kalau emang kita tidak betah atau tidak sesuai dengan kompetensi kita bisa pindah ke jabatan fungsional lainnya. Misalnya, kita emang dudukan di jabatan penata perizinan, tiba-tiba saya ahli di bidang komputer, saya ingin pindah ke penata komputer pun silakan. Karena jabatan fungsional itu fleksibel. Karena kita mengembangkan kompetensi diri kita sendiri. Nah, kenapa jabatan fungsional saya bilang peluang? Peluang untuk menjenjang karir kita. Dan jabatan fungsional ini bersifat terbuka. Dapat dimiliki atau diampu oleh semua dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non-perizinan. Tidak serta-merta hanya di DPMP TSP. Nah, bapak-bapak atau ibu-ibu yang itu harus berkoordinasi dengan teman-teman bagian organisasi ataupun
bagian kepegawaian dalam menghitung jumlah kebutuhan jabatan fungsional penata perizinan. Jadi tidak hanya serta-merta hanya di DPMP TSP, bisa juga di dinas teknis lainnya. Karena penata perizinan itu bersifat terbuka dan terbagi di beberapa sektor perizinan. Nah, untuk itu kami minta Bapak Ibu koordinasi juga dengan bagian organisasi dan bagian kepegawaiannya. Tidak hanya di DPMP TSP. Jadi bisa dipakai untuk semua dinas yang ada di pemerintah daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinannya. Nanti bagaimana cara menghitung formulasinya dari dinas-dinas yang lain yang menggunakan SKR juga. Apabila kita tidak pernah melakukan pekerjaan di dalam mencari jumlah atau volume kerja berdasarkan sub indikator yang ada di SKR, itu nilainya 0 saja, nggak perlu memaksakan. Kalau memang kita tidak pernah melakukan kegiatan tersebut, nilainya 0. Apabila kita sudah pernah melakukan itu, dihitung dalam 1 tahun ini berapa banyak nilainya. Seperti itu Bu, mungkin ini singkat saja karena waktu ya, untuk mempersingkat waktu. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya ataupun apa, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin Pak ya. Jadi kan jadi kami Pak ada 5 jabatan fungsional yang untuk penata perizinan dari penyetaraan. Memang kan dari sebelumnya ada 1 di struktural, itu di bagian informasi sekarang itu belum diisi. Berarti mengisi kekosongan itu bisa dari luar Pak ya, bisa diambil dari luar, kami ke dalam bisa. Jadi ini Bu, saya sebutkan lagi, Ibu harus menghitung juga jumlah kebutuhan jabatan fungsional penata perizinan. Kira-kira dalam penentuan penghitungan jabatan fungsional itu sudah memenuhi atau tidak. Nah, kalau emang tadi di bidang apa Bu? Di bidang informasi Pak, di penata perizinan. Nah, Kepala informasi dan bidangnya. pengaduan sekarang. Kepala bidangnya. Kepala bidang kita asumsikan Madya. Kalau emang Madya butuhnya di 1, ya kita sesuaikan. Berarti kan bisa diisi oleh teman-teman yang ada di bawah ataupun teman-teman dinas teknis yang mau menjadi jabatan fungsional penata perizinan. Silakan. Oke, bisa ya. Kalau begini Pak, umpama kan ada dari sekretariat. Sekretariat berarti kan dia hitunglah umpama contoh saya Kasubag Umum, berarti ternyata saya mau ke penata perizinan berarti impasing Pak. Bisa melalui impasing, tapi Ibu punya pengalaman kerja dulu, portofolionya kita lihat. Apakah Ibu pernah melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha atau non perizinan selama 2 tahun. Dan itu kumulatif, tidak berturut-turut. Bisa juga saya melaksanakan di dinas teknis seperti dinas kesehatan 1 tahun, terus di DPMP TSP 6 bulan, terus pindah lagi ke dinas teknis lainnya 6 bulan. Nah, itu hitungannya 2 tahun. Seperti itu Bu. Silakan. Terus di kami kan sekarang yang eselon 3-nya yang administrator kan 2 bidang. Yang satu penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. Yang satu lagi bidang informasi pengaduan. Itu kan otomatis kalau ternyata jadi jabatan fungsional kan berarti madianya 2. Dalam 2 bidang madianya 2. Itu posisinya bagaimana? Ya tetap Bu, tetap menjadi posisinya posisi madya. Jadi kita nggak menghitung kotak-kotak lagi. Nanti di dalam pekerjaan ada pekerjaan yang namanya pelaporan juga ada, pengaduan juga ada. Nah itu pekerjaan tinggal dibagi tugas berdasarkan pekerjaan dan ruang lingkupnya. Nanti di dalam SKR akan kelihatan berapa banyak sih saya mengadakan pengaduan, berapa banyak sih saya mengadakan sosialisasi, bagaimana sih saya melakukan informasi. Nah itu ada, ruang lingkupnya sudah ada, kita masukkan dalam SKR. Oh, berarti Tetap Pak sesuai dengan perhitungan di SKR kebutuhan bahwa ternyata madianya 2 itu tidak persoalan ya, sah-sah saja ya? Iya, betul. Arti sesuai dengan perhitungan SKR. Iya, berarti jadi kan gini merasa masalah koordinator nih Pak. Ini kan koordinator berarti bahwa di sini koordinator itu siapapun bisa menjadi koordinator. Mau dari Ya. pelaksana pertama, muda, madya atau utama sesuai dengan beban kerja yang dia diberikan. Tapi kalau Ya, misalnya betul. sanggup, contoh lah umpama ada pelaksana yang menjadi
koordinator, tapi kalau dia sanggup boleh sah-sah saja ya. Dalam peraturan regulasi seperti itu silakan aja Bu. Yang penting ditunjuk oleh kepala dinas. Oh, berarti kepala dinas yang menunjuk Iya. ya. Ya. Itu apa nanti di mana di peraturan kami, di peraturan Bupati, apakah harus tertulis seperti itu? Karena kan waktu kami kan lagi buat perbuk yang perubahan kemarin, ada memang kelompok jabatan fungsional, tapi tidak mencantumkan bahwa di situ ada koordinator, Pak. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti kelompok Nggak apa-apa jabatan Ibu. fungsional aja ya buat ya. Betul, betul. Iya, Oh, betul. jadi tidak Betul, tidak nggak usah apa-apa. Siap. penetapan koordinator. Iya, betul, betul. Nanti ada di mekanisme kerjanya nanti. Mekanisme kerja ya. Berarti intinya Pak, SKP menjadi salah satu penilaian untuk pemenuhan angka kredit lah ya di penata perizinan. Berarti tidak usah Betul. mengumpulkan yang seperti dulu-dulu lagi menjadi sebuah momok menakutkan gitu bahwa ini harus begini. Karena kawan-kawan nih cukup banyak pertanyaan nih Pak sebenarnya, karena memang angka kreditnya seperti dupak lah di kesehatan, di guru kan banyak tuh ceritanya. Tapi berarti tidak perlu, berarti SKP yang menjadi salah satu ini Pak ya. Ya, saya pastikan sudah tidak ada lagi pengumpulan dupak atau Ya. adanya tim penilai, sudah tidak ada tim penilai. Yang ada tim penilai kinerja nanti dibentuk oleh pemerintah daerah. Tim penilai kinerja. Tim penilai kinerja itu melihat dari target kinerjanya organisasi. Dan dalam penilaian menggunakan SKP yang dikonversikan menjadi angka kredit. Kalau emangnya nilainya 100, bisa nilai kalau Madya 375, kalau yang muda 25, kalau yang pertama yang 12,5. Itu ada tabel-tabelnya di dalam Permenpan nomor 1 tahun 2023 atau Perka BKN tahun nomor 3 tahun 2023. Sudah jelas itu. Jadi tidak Bapak Ibu tidak perlu menjadi momok menakutkan untuk jabatan fungsional ini. Fleksibel. Sekarang Bapak Ibu mau pindah kemanapun, ini peluang. Tidak serta-merta kalau emang kita numpuk di DPMP TSP, saya mau jadi madya di dinas teknis. Apabila dinas teknisnya terbuka ruang, kita bisa pindah ke dinas teknis. Jadi tidak serta-merta hanya menunggu yang ada di atasan kita, di atas kita, ataupun kita bisa vertikal atau horizontal untuk perpindahan. Bisa Berarti juga Kementerian Dalam Negeri, bisa ke dinas kementerian teknis lainnya, silakan sepanjang kementerian itu membuka peluang. memang Seperti sih itu, Bu. di kami kan ada kita nih ada dua kementerian lah kita bilang kan, karena di BKPM dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi kan di sini kemarin memang sudah hari Jumat kemarin saya memang sudah selesaikan untuk penyampaian penata kelola penanaman modal di BKPM Pak. Ya, Karena memang tanggal itulah saya 30 terakhir cerita ya. dulu kan ada deadline-nya 30 November. Mungkin kalau di sini Pak mungkin nggak ada Pak ya. Kita itu batasnya yang Bapak bilang tadi ya 2 Juni 2024 ya. Nah, itu batas impasi. Nanti batas rekomendasinya ada di bulan Februari. Oh berarti Kemungkinan di bulan Februari. Kita belum buka untuk yang ini karena kita lagi berproses dalam penetapan pedoman perhitungannya. Seperti itu. Berarti Pak, tim penilai itu dari kepegawaian daerah atau dari Iya, kami dari DPPTC? dari pemerintah daerah, Bu. Nanti Oh, diatur dari oleh pemerintah teman-teman daerah bagian ya. organisasi ataupun teman-teman dari BKD. Berarti itu Namanya tim penilai kinerja, Bu ya. Bukan tim penilai angka kredit. tim penilai. Terus itu Pak, nih sedikit mengenai SKR nih Pak ya. Ini Ya, berarti kan kalau misalnya SKR ini kan jadi kan ada mungkin di pertama nih poinnya Pak, ada penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan. ya, Mungkin kan saya berpikir kan di kami mungkin ini sudah terpenuhi, cuman kan nggak tahu ya, apakah itu namanya ini, makanya kan agak rancu juga kadang-kadang kan. Jadi kan poin pertama memeriksa kelayakan dokumen perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan itu kan ya, 1.750 dokumen. ya. Itu Itu apa Pak? contoh aja. Contoh aja satu dulu. Nanti kan Ya, yang contoh aja. Nanti di Ibu berapa jumlahnya? Kita kan nggak tahu deh. oh Kan begitu. masing-masing daerah berbeda. Berarti ini semua dokumen yang ada di kami ya? Iya, Ibu. Mana yang Ya. dikerjakan sama Ibu, mana yang tidak dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, angka tulisankan nol aja. Karena ini gabungan, Bu. Ada yang pemerintah pusat punya, ada yang pemerintah daerah punya. Kita gabung jadi satu di sini. Oh iya. Nah, kalau umpamanya kayak berbasis kewilayahan atau berbasis sektor, itu mungkin ranahnya pemerintah pusat. Jadi Ibu nggak perlu isi, kosong aja. Oh berarti ya. Gitu. Berarti Nah, terkait termasuk dengan berarti termasuklah di kami yang si cantik termasuk juga Pak ya? ya, masuk juga. Termasuk juga itu kan dalam rangka perizinan atau perizinan berusaha. Iya. Addon perizinan.
Nah terkait ini sih Bu, terkait dengan SKM, saya tanya Ibu dalam setahun melakukan SKM berapa banyak? Berapa banyak? SKM kami setahun sekali, Pak. Nah berarti kan Setahun 2 kali, Pak. Setahun 2 kali. Ralat, Pak. Setahun 2 berarti kali. per semester ya, per Ya. semester kan. Nah di sini juga ada melakukan SKM dengan hasil dokumen berapa? Berarti Ibu hanya isi 2, jadi isinya banyak. Oh, begitu ya, ya, ya. Isinya 2 kali aja, dua dokumen yang Ibu buat nanti dalam setahun kan gitu. Oh, ya. Karena itulah per semester ya. Betul Ibu, betul. Nah itu sesuai rasional aja, rasional Ibu. Kalau emang nggak pernah dikerjakan, lebih baik nol aja. Disesuaikan saja. Ya, seperti itu. Ya. Pak, berarti atas nama SKR ini, misalnya 5 poin ini memang harus dipenuhi semua. Iya, harus dipenuhi semua. Pasti ada pekerjaannya. Ibu lihat aja di dalam sub indikatornya yang di contoh eviden itu. Berarti ini secara tidak langsung memang kayak ini Pak ya, kayak analis beban kerja juga di sini ya. Betul, betul. Karena namanya, kita per pekerjaan, betul. Per pekerjaan ya. Iya. Rahman ya. Kalau misalnya saya perizinan ini, informasi ini, atau memang semuanya satu semua ini. Nah, ya. Gini Pak ya, mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan. Jadi kan kami kan di 2 bidang nih kan. Ada bidang penyelenggaraan perizinan dan bidang informasi pengaduan. Jadi pas yang 5 poin ini kan kami udah melihat memang pekerjaan di bidang penyelenggaraan perizinan cuma di poin 1 aja. Poin 1 itu ranahnya bidang penyelenggaraan perizinan. Agak ini dihitung aja jadi satu. Yang kita lihat ini sebenarnya perhitungan dari DPMP-TSP-nya. Jadi organisasi DPMP-TSP-nya membutuhkan berapa jabatan fungsional. Dihitung aja, nggak dihitung per bidang. Hilang kotak. Makanya saya bilang kita merubah mindset bidang-bidang atau kotak-kotak. Kita rubah dulu mindsetnya itu. Tapi kita untuk kebersamaan dalam arti berapa sih jumlah kebutuhan jabatan fungsional berdasarkan SKR yang kita miliki. Seperti itu. Berarti intinya gini Pak ya, penata perizinan bergabung untuk menyelesaikan 5 poin ini ya. Betul, betul, betul. Jangan bilang bidang-bidang nanti, nanti konsepnya lain lagi. Konsepnya kotak-kotak tetap. Lain lagi. Berarti kita ini aja. Kumpulkan aja bersama-sama di bidang PTSP, dikumpulkan sama-sama, dirumuskan sama-sama berapa sih jumlah kebutuhannya. Seperti itu aja. Berarti tanya aja. Izin Pak, ganti. Silakan Pak, silakan. Baik Pak, saya Rahman Pak. Kebetulan sementara ini saya di Kabit Perizinannya Pak. Siap Pak. Ini Pak yang ingin saya tanyakan Pak, izin Pak. Perhitungan SKR ini kan ada objeknya nih Pak. Ya. Objeknya ada berapa ini kan banyak nih, ada berapa ya? Ada berapa objek? Ada 5 objek ya Pak? Ya, ada 5 objek inti. Ini kelima objeknya ini harus dipenuhin semua Pak, maksudnya Pak? Nah, Bapak kalau untuk memenuhi 5 objek ini, Bapak lihat dulu sub indikatornya di 5 objek ini dalam mendukungnya berapa banyak. Kan sebelahnya ada lagi nih. Iya. Ada yang sub indikator yang eviden itu. Nah, eviden itu untuk mendukung indikator tersebut, objek tersebut. Nah, tinggal Bapak isi. Yang mana dikerjakan saja Pak, berarti yang mana pekerjaan? Betul. Yang mana dikerjakan saja Bapak. Oh berarti jadi kalau misalnya izin Pak, misalnya kami kan di nomor 1 nih Pak yang paling sering Pak di perizinan penerbitan. Ya, betul. Pak. Berarti memang yang rutinnya ini Pak kerjaannya Pak. Eviden ini kan ada 8. Berarti kami penuhin yang itu saja Pak. Boleh silakan, tapi kan ada pekerjaan pendukungan. Bapak melakukan sosialisasi, Bapak melakukan penyuluhan, Bapak melakukan pengaduan, Bapak memberikan informasi. Itu udah ada semua di dalam eviden ini, di hitungan kebutuhan ini. Nah, itu disesuaikan. Disesuaikan seperti itu Pak ya. Pasti semuanya terisi kok Pak. Karena kita sudah menganalisis semuanya. Yang mungkin ada kosong. Iya, beda sama teman-teman BKPM ada nomor 7 sama nomor 10 dikosongkan dia. Iya betul. Ya ini. Karena kalau kami lihat kan misalnya yang terkait perizinan memang cocok yang nomor 1 ini hampir semua kami kayaknya dari sini semuanya. Ya nomor 2 juga Bapak kan melakukan pembuatan SOP, pembuatan standar pelayanan, maklumat itu pasti ada di nomor 2. Ya, kalau yang SOP dan standar pelayanan itu Pak Yuda, kami kebetulan kan itu tusinya itu kan terletak di bidang pengaduan kan, cuman
di bidang informasi dan pengaduan fungsinya. Cuma memang mereka dalam SOP itu juga berkoordinasi dengan bidang perizinan memang, karena kan yang paling banyak betul. bidang perizinan, Pak. Ya. Paling banyak itunya. Jadi polanya gini Pak, dulu kan di Permendagri 100 itu kan ada namanya bidang penanaman modal, ada namanya bidang PTSP, dan satu bidang nama bidang PKPL, pelaporan kebijakan dan pelayanan masyarakat, pelayanan. Nah itu mengatur terkait dengan penyelenggaraan perizinan juga, tapi fungsi dukung, dukung di perizinan. Jadi kita menghitung PTSP ini menghitung secara keseluruhan terbaik dari pengaduan maupun dari penyelenggaraannya juga perizinannya. Seperti itu Pak. Jadi jangan terkotak-kotak Pak perhitungannya. Oh iya. Baik Pak. Ya. Kemudian Pak ingin jelas kayak lagi Pak tentang tim penilainya itu Pak. Itu dari bagian organisasi dan kepegawaian Pak. Itu dibentuk aja Pak berdasarkan organisasi kepegawaian dan teman-teman DPMPTSP, mungkin yang seniornya bisa jadi anggota tim. Nah mekanisme kerjanya itu diatur oleh pemerintah daerah masing-masing Pak. Oh berarti timnya itu dibentuk oleh misalnya Perbub atau Perputaran Bupati begitu Pak? Keputusan bupati lah. Iya. Itu yang menjadi leading itu siapa Pak? Bagian biasanya bisa di Sekda, bisa tergantung Pak, tergantung penunjukan daripada pemerintah daerah Pak. Oh gitu. Bisa juga kepala dinasnya. Bisa juga biro organisasinya, karena yang dihitung adalah penilaian kinerja organisasi Pak. Oh gitu. Ya. Nanti yang dinilai. Nah kita ini sebagai jabatan fungsional untuk mendukung pekerjaan target organisasi itu. Jadi tidak ada lagi target eselon 3, eselon 4 tidak ada lagi, tapi target organisasi yang dihitung Pak. Gitu, Pak ya. Izin Pak, ini kami juga kan ada bergabung dari DPMPTSP Provinsi ini Pak. Ya, silakan. Ada yang bertanya dari chat Pak. Silakan. Ya, ini ditanya Bapak izin bertanya dengan ini. Bagaimana kita mengetahui bila dari instansi lain membutuhkan jabatan fungsional media atau utama? Kalau yang itu tinggal lihat di SKR aja dalam pengisiannya seperti apa. Itu kan ada SKR standar kebutuhan rata-rata ini udah kumulatif Pak, udah kita kompilasi, sudah kita masukkan berdasarkan kebutuhan baik itu media maupun dari utama, media, muda atau pertama, berapa banyak kebutuhannya tergantung daripada pengisiannya. Seperti itu Pak. Iya. Mungkin Bapak Ibu dari provinsi ada yang ingin bertanya langsung mungkin? Baik Pak Rahmat, terima kasih Pak Rahmat. Izin bertanya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam. Saya Ritaudin dari DPMPTSP Provinsi. Siap. Izin bergabung Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat Mabuira sudah diizinkan untuk bergabung dalam kegiatan penataan perizinan. Jadi saya bertanya, kebetulan kami di provinsi Pak Yuda masih jabatan pengalihan yang dari jabatan struktural ke AKAM. Provinsi masih 0 Pak, nggak ada yang jadi penata perizinan. Benar Pak, itulah maksudnya, makanya kami pertanyakan. Kami juga ini agak sedikit miris dengan kondisi kami hari ini, sementara beberapa daerah lain sudah menjadi penata perizinan dengan terbitnya Permen PAN itu. Jadi yang ingin kami tanyakan, kapan bisa kami lakukan peralihan dari penataan perizinan dari jabatan AKAM menjadi penataan perizinan, karena juga ini saya lihat di penataan perizinannya juga sudah tertinggal Pak. Sementara di BKPM untuk jabatan-jabatan pelayanan modalnya kemarin diberikan kesempatan 30 November sudah dilakukan pengajuan. Kami yang sudah tertinggal untuk penataan perizinan ini, bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan supaya kami yang di bagian perizinan bisa segera melakukan pengalihan dari jabatan fungsional AKAM menjadi jabatan fungsional penata perizinan Pak. Begitu dulu Pak Yuda, makasih Pak. Baik Pak Ritaudin, izin menjawab terkait dengan pertanyaan Bapak bahwa ada 2 metode. Pertama melalui impasi, nanti perpindahan jabatan fungsional. Yang kedua melalui perpindahan dengan jabatan lainnya atau jabatan fungsional lainnya. Nah, kita membuka di sini adalah bonus terkait dengan impasi. Perpindahan dengan jabatan lainnya belum kita buka. Berarti kita buka hanya dengan impasi. Nah, kami masih menunggu regulasi Pak, ditetapkan Pak Menteri. Nah, teman-teman BKPM dengan menggunakan Kepmen dia. Kami menggunakan permen karena
sifatnya lebih mengikat kepada penggunaan terhadap regulasi yang ada di luar juga, Pak, dengan instansi lain. Nah, itu yang alasan kita terkait dengan kenapa kita agak lama dalam prosesnya. Nah, untuk kemungkinan apabila ini diteken atau ditatangani oleh Pak Menteri, bulan Desember ataupun Januari awal kita sudah buka, Pak, terkait dengan formasi kebutuhannya. Nah, teman-teman nanti pas saat mendapat formasi kebutuhannya berapa banyak yang madya, berapa banyak yang utama, berapa banyak yang muda, berapa banyak yang pertama, nanti ada step keduanya untuk mendapatkan atau mengajukan formasi terhadap nama-namanya. Nah, itu ditunggu sampai dengan 2 Juni 2024. Nah, kemungkinan untuk perhitungannya kita buka di bulan Desember, akhir Desember sampai dengan Februari, Bapak. Untuk batas waktunya nanti ke depan, Pak. Nah, untuk perhitungan Bapak bisa menggunakan SKR juga nih, Pak. Sama seperti teman-teman di PD Jaya ini. Semuanya sama, metodenya menggunakan SKR. Seperti itu, Pak. Nah, terima kasih Pak. Tapi sebagai informasi Pak, kami juga kembali terkendala. Yang pertama kan proses apa namanya penyusunan SOTK baru yang sesuai dengan Permendagri 25 Pak. Itu kan sudah kita ajukan sudah lama. Pemerintah Aceh sudah mengajukan ke Kementerian Dalam Negeri itu sudah dari April 2023 itu sudah diajukan sampai hari ini belum ada titik temu Pak. Oh gitu. Artinya kami sendiri juga belum tahu bagaimana progres terkait dengan perubahan sektor SOTK yang kita ajukan yang sesuai dengan Permendagri 25. Nah, informasi seperti Pak Yuda sampaikan tadi bahwa untuk informasi untuk kegiatan pengalihan itu kan salah satunya kan sesuai dengan SOTK baru berdasarkan perkada yang di perkada berdasarkan perkada atau pergub dari pemerintah kan. Nah, mungkin harapan kami begini, Pak. Mungkin salah satunya nanti penekanannya itu juga supaya cepat kami dapat pengalihan ke Jafung. Itu penekanannya kepada instansi yang membenahi kepegawaian. Kalau di Aceh itu namanya BKA, Badan Kepegawaian Aceh. Karena kalau nggak ditekankan kepada instansi yang membenahi kepegawaian, kami juga masih agak kesulitan di daerah juga. Kadang-kadang kan pemahaman-pemahaman terkait dengan Jafung ini juga ini kan hal yang baru bagi mereka, Pak. Apalagi dengan banyaknya SKPD yang mereka tangani dalam proses pengalihan ini, berapa hal mungkin jika memang di internal juga tidak begitu proaktif terkait dengan ini, kami juga di bawah, di belakang, di apa namanya di bagian BO yang menangani perizinan juga kesulitan. Nah, harapan kami ya nanti ya bagaimana sih penekanan terkait dengan ini? Apakah kalau memang tidak dilakukan pengalihan segera ke Jafung sesuai dengan Permendagri itu atau dan Permentan tentang jabatan personal akan ada punishment yang didapatkan? Nah, itu harapan kami dari belakang, Pak. Dari harapan kami yang selama ini menangani jabatan fungsional supaya kami pun tidak dirugikan di instansi lain, malah sudah kita dengar sudah mau pemberkasan untuk kenaikan tingkat. Sementara di kami yang untuk penataan perizinan aja kami diakui aja sebelum. Sementara proses pelaksanaan kami perizinan kami memang kita ini memang betul-betul yang benar-benar melaksanakan proses perizinan. Jika memang terlalu lama proses yang bisa dilakukan, kami mungkin salah satunya ada kesempatan misal kayak jabatan fungsional di penanam modal yang dipermudah mungkin teman-teman akan beralih ke sana semua, Pak. Begitu Pak informasinya, Pak. Makasih, Pak. Baik Bapak, nanti kita akan teruskan dengan surat kami Pak kepada pimpinan daerah Pak ya, bukan kepada SKPD lagi, nanti kepada pimpinan daerah. Nanti mungkin pimpinan daerah akan melakukan koordinasi dengan biro organisasi atau dengan kepegawaian atau dengan DPMP TSP sendiri atau dinas-dinas terkait dengan penyelenggaraan jabatan fungsional ini. Nanti kan setelah regulasi ini terbit, kita langsung bersurat kepada pimpinan daerah Pak, ke gubernur, bupati dan wali kota. Seperti itu Pak, nanti penekanannya Pak. Pak, makasih Pak informasinya Pak. Baik. Baik Pak Yuda, ini ada juga staf kami ingin bertanya nih Pak Yuda. Silakan.
Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam Pak. Ya, selamat pagi menjelang siang. Pagi. Nah, saya Saiful Pak dari DPMPTSP Pidi Jaya. Nah, saya orang baru di jabatan fungsional di penata perizinan Pak. Iya, iya. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang kenaikan pangkat jabatan fungsional yang sekarang ini Pak. Ya. Nah, karena kemarin saya baca-baca Permenpan nomor 22 tahun 2022. Jadi saya lihat untuk kenaikan pangkat itu membutuhkan angka kredit. Nah, jadi misalnya ada satu pekerjaan misalnya melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen itu misalnya nilainya 0,04 gitu. Ya. Jadi saya merasa khawatir karena saya kan transisi Pak penyetaraan ke jabatan fungsional. Kalau harus mengumpulkan angka kredit seperti itu karena kami di daerah ini kan pekerjaannya enggak terlalu banyak gitu ya. Nah, jadi mungkin agak susah untuk naik pangkat. Tolong Pak Yuda untuk pencerahan. Baik, seperti tadi saya sampaikan Pak. Untuk jabatan fungsional penata perizinan sudah tidak lagi menggunakan butir-butir kegiatan yang Bapak baca di Permendagri nomor 22 itu. Dan sudah tidak ada lagi penilaian angka kredit yang 0,4, 0,3 sudah tidak ada lagi Pak. Tapi menggunakan SKP berdasarkan Permenpan nomor 1 tahun 2023. Nah, Bapak baca juga Permenpan nomor 1 nih tahun 2023. Penilaian angka kredit itu menggunakan SKP yang dikonversikan menjadi angka kredit. Jadi nggak perlu lagi Bapak mengumpulkan dupak seperti yang Bapak baca di Permenpan 22. Itu sudah dianulir Pak dengan Permenpan nomor 1 tahun 2023. Seperti itu Pak, nggak usah khawatir Pak. Mungkin itu Pak. Ada lagi Pak? Karena kan yang saya khawatir itu kan selama ini kami tidak mengumpulkan angka kredit yang pertama kan. Ya, Bapak saya tanya, kapan diangkat jadi penata perizinan? 30 Mei 2022. Nah, berarti Bapak kan baru bekerja 1 hari kan di tahun 2022 kan? Nggak mungkin mengumpulkan angka kredit kan? Iya, baru. Itu, Pak. Nah, Bapak langsung masuk di 2023. 2023 ini Bapak menggunakan SKP saja Pak, nggak perlu lagi mengumpulkan dupak. Nggak perlu lagi mengumpulkan angka kredit, pakai SKP Pak. Ya. Nanti kalau sosialisasi SKP-nya minta koordinasi dengan teman-teman BKD seperti apa. Gitu Pak. Berarti SKP aja Pak ya? Ya SKP saja Pak. Nggak usah khawatir Pak, udah nggak ada dupak lagi Pak. Ya, Angka kredit juga udah nggak ada, yang 0,4, 0,3, 0,1 udah nggak ada Pak. Nggak usah khawatir sekarang. Lebih mudah Pak, 2 tahun, 3 tahun setengah Bapak, atau 2 tahun setengah udah bisa naik pangkat. Tapi asal penilaiannya 150 Pak SKP-nya Pak ya. Jangan penilaiannya standar. Asal nilainya 150. Oh, 150. Kalau nilainya 100 Bapak yang 4 tahun juga. Tapi kalau nilai 150, yang kedua ada namanya SKP periodik. 6 bulan atau 8 bulan Bapak udah bisa naik pangkat. Jadi 2 tahun setengah atau 3 tahun Bapak udah bisa naik pangkat. Gitu Pak. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa naik pangkat di tahun 2024. Iya Pak. Ya, sepanjang Bapak nilainya 150 Pak. Lebih cepat. Kalau nilai 100 reguler juga Pak, 4 tahun juga. Kalau nilai 100. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana? Apakah kawan-kawan lain ada yang bertanya lagi kira-kira? Mungkin nggak ada Pak ya, mungkin akan kita padakan, waktu pun sudah jam 10 ya kan? Makanya itulah mudah-mudahan semua bertanya. Oh ada. Siapa nih? Langsung aja Langsung aja Bu dari Bu Hairini ya? Apa Pak Hairini? Bu Hairini ya Bu, langsung Bu. Izin. Iya ya Bu. Izin Pak, ya Ibu, izin. Assalamualaikum dari DPMPTSP Provinsi. Waalaikumsalam.
Iya, jadi kita tadi diskusi juga sama Pak Ritaudin terkait ini. Nah, Ya, berdasarkan informasi itu kan rencananya ke depan itu kan batas passing itu untuk ke depan itu kan di sekitar bulan 6 ya. Kemudian ya, untuk betul. rekomendasinya di bulan 2, Pak. Ya, Kemudian untuk yang formasinya itu direncanakan antara Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, kondisinya Pak pada saat ini eh, itu kan nanti kami itu ketika sudah dilantik kemarin itu kan sudah dibekali dengan angka 300 poin seperti ya, itu. 300 ya. Iya, kemudian dengan ritme pekerjaan yang memang alhamdulillah semuanya melebihi target ya dari yang diminta. Nah, pada saat nanti ketika sudah mulai dibukanya di bulan Desember atau Januari nanti, apakah yang sudah berlalu itu nanti akan menjadi poin penghitungan atau kita baru akan mulai pada saat kita sudah mulai pendaftaran barunya seperti itu. Karena kondisi kita juga sampai saat ini kita masih meraba-meraba kayak gitu. Terus. Izin Bu, Iya, terkait boleh. dengan angka kredit. Angka kredit Ibu diangkat tahun berapa? Kita sama-sama kemarin Pak semuanya yang 2021 2021. akhir ya Desember. Berarti perhitungannya 2022 ya Bu ya? Iya, Ibu 2022. analis kebijakan ya sekarang kan? Iya, saat ini iya Pak analis Ibu kebijakan. kalau analis kebijakan hitung dupak nggak sekarang hari ini? Nah, kita sampai saat ini nggak ada penghitungan seperti itu Pak. Berarti kan loss di tahun 2022 ya? 2022 udah pasti loss Pak. Seharusnya Ibu mempunyai menghitung koordinasi dengan BKN nama LAN. Iya, kita sudah. Ya, terus. Iya, waktu itu mereka kita kan memang komunikasinya ini ya Pak, ya kita cuman konsultasi gitu karena Ya, ketika kami sampaikan ke bagian umumnya, ke bagian kepegawaiannya, mereka bilang tunggu arahan seperti itu. Jadi kita kan mencoba cari informasi. Nah, ya, saran dari teman-teman di LAN, mereka bilang itu memang harus ada dari pihak kepegawaiannya yang betul. ditunjuk untuk mendaftarkan kami-kami ini. Betul, Kebetulan kita betul. kalau nggak salah ada sekitar 20 lebih, Pak. Kasihan ya Ya, kan, Pak? betul, Kasihan. betul, betul, Bu. Nah, jadi kondisi itu kita terombang-ambing seperti itu. Nah, Jadi kami ini terdaftarkan tidak sebagai JF, sedangkan di struktural juga tidak seperti itu. Nah, yang kasihannya lagi, ini contoh mungkin seperti saya dan Pak Ritaudin. Kita cukup sering Pak menyelesaikan permasalahan itu dengan menghadiri persidangan seperti itu. Ya, paham. Iya, nah kondisi itu kan kalau saya baca dalam ini nih agak lumayan sih poinnya seperti itu. Nah itu jadi terabaikan ya Pak ya. Berarti Ya, kami baru nanti akan mulai lagi. Kalau di jabatan fungsional analis kebijakan, berarti Ibu masuk ruang lingkupnya analis kebijakan, bukan Iya. masuk ke ranah perizinan. Nah, perizinan nanti baru lagi. Oh gitu. Gitu lagi. Artinya pekerjaan kami yang di perizinan, maksudnya kami posisi analis kebijakan, tetapi pekerjaan kami sebagai penata perizinan itu nggak bisa dianggap seperti itu. Iya, karena kan beda ya. beda ruang lingkup seperti itu, Oke, Bu. baik. Seharusnya Ibu Iya. menghitung di dalam ranahnya analis kebijakan juga. Iya, artinya kita membuat policy brief gitu ya dari hasil pekerjaan kita ya. Nah, sedangkan kita tidak terdaftar ini Pak ya. Apa sih yang harus kami lakukan Pak? Jangan sia-sia lagi. Karena gini Pak, mohon izin satu lagi Pak. Ada beberapa di antara teman-teman yang mungkin kepangkatan mereka itu sudah di golongan 4A. Tetapi karena kita semuanya kemarin dilantik itu, jadi semuanya masuk ke analis kebijakan ahli muda, semuanya setara ahli muda kayak gitu. Jadi gini Bu, teman-teman kami juga di sini juga yang udah 4A 5 tahun, 6 tahun, yang udah senior lah istilahnya. Tetap ahli muda ya. Tetap ahli muda karena yang diambil adalah berdasarkan kedudukan dalam arti dia jabatan kepala seksi ya tetap aja walaupun 4A senior tetap aja muda. Kalau yang ada juga yang 3D yang diuntungkan 3D jadi kabit dia langsung madya. Nah itu memang ada kebijakan yang diuntungkan ada kebijakan yang dirugikan. Nah nanti melalui impasing bisa melalui penyesuaian Bu. Tapi dihitung dulu kotanya berapa banyak kota yang dimiliki seperti itu. Iya berarti kita harus sering ngecek ya Pak, sering ngecek di ini ya untuk proaktif Bu, dalam arti proaktif kitanya seperti itu. Karena kita membawa diri kita sendiri bukan orang lain. Makanya saya bilang jabatan fungsional ini peluang kita mencari karir ada di mana nih yang kita harus naik ke jabatan kita. Saya jadi muda tiba-tiba di sini kotanya udah penuh. Saya nyari peluang di
instansi lain yang kira-kira membuka kota yang sama, jabatan yang sama, jenjang yang berbeda, ya itu yang kita miliki nanti. Oke, menurut saran dari Bapak nih, baiknya ke kami bagaimana? Karena kalau melihat Nah, dari kondisi ini, apakah kami tetap di akap atau kami harus mengajukan Nah, apa? kalau itu tergantung dari pengelola perizinan. kalau itu tergantung dari kita sendiri, Bu. Kita ahlinya mau di mana sih? Di AK apa maupun di penata perizinan. Saya nggak bisa menentukan seseorang itu untuk menentukan harus di AK, harus di penata perizinan ataupun di jabatan fungsional lain. Makanya kita melihat kompetensi diri kita sendiri. Oke, ini misal nih Pak, Gitu. misal kita bicara andai ya Pak, andai-andai. Ya. Ini kan dengan posisi akamnya kami, saya dan teman-teman, kemudian dengan pekerjaan kami di di penataan perizinan, pengelola perizinan gitu. Artinya pekerjaan pengelolaan perizinan kami yang kemarin kan tidak dihitung kalau misalkan kami akam. Ya. Nah, Ya. misalkan nanti di bulan Desember atau Januari awal untuk supaya yang di tahun 2023 Perpindahan. Perpindahan itu kami bisa dihitung, sebaiknya kami mengambil ke ini atau kami berpindah gitu. Nah, ini kan gini, Bu. Kalau emang ada, kalau memang ruang lingkup atau kotanya sesuai dengan pekerjaan, lebih baik berdasarkan ruang lingkup kalau menurut saya. Tapi kadang juga kan ruang di DPMP-TSP itu kan juga butuh juga kebijakan, analisis kebijakan. Cuma nggak begitu banyak. Iya, Gitu benar. Nah, itu dia tergantung daripada kita punya kompetensi. Kita hobi kah di kebijakan atau hobi kah di penata perizinan. Misal Pak, misal saya memilihnya di penata perizinan dengan pekerjaan yang kemarin. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, saya juga meneliti dan membuat policy briefnya untuk ini. Apakah itu dihitung atau maksudnya apakah itu dianggap sebagai pekerjaan atau hanya sebagai sebuah laporan? Nanti ada gini Bu, ada namanya ruang lingkup. Ruang lingkup ada beban, ada di dalam juknis itu ada pembagian tugasnya. Nah itu terkait dengan kebijakan-kebijakan pun ada, tapi berkaitan dengan perizinan. Gitu. Itu bisa dihitung. Seperti itu. Baik, jadi terima kasih Pak. Fleksibilitas saja Bu. Kita fleksibilitas dalam arti penyelenggaraan PTSP ini fleksibel. Dalam arti semua pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan pelayanan, baik itu ada kebijakannya, ada baik penyuluhannya, baik ada informasinya, dan penyelenggaraan perizinan itu semuanya ada di penata perizinan. Tinggal cuma kapasitasnya yang sedikit, tinggal itu banyak semua itu terkait dengan penyelenggaraan perizinannya. Seperti itu, Bu. Oke, berarti saat ini kerja kami harus mendaftarkan diri dulu lah ya sebagai warga yang diakui JF ya. Sebagai warga JF yang diakui. Ibu udah diakuin JF-nya, cuma JF-nya analis kebijakan. Analis kebijakan, iya. Baik Pak. Terima kasih Pak informasinya. Diakui Pak Yuda, analis kebijakan kami belum diakui Pak. Karena kan penetapan angka kredit terjadi nanti itu sampai hari ini kami juga nggak tahu Pak. Dari memang ditetapkan 300 untuk waktu SK, tapi dari 300 itu item-item apa aja yang memang terdiri pada 300 itu kami sampai detik sini kita juga nggak tahu apa itu angka kredit dasar Pak. Angka kredit dasar yang diberikan secara cuma-cuma. Sama saya juga Pak. Saya juga diberikan angka juga 300. Nah itulah artinya kan dari 300 itu harusnya kan ada breakdown lagi dari enggak di breakdown Pak. Itu hanya kita bagaimana naik pangkat satu lagi. Umpamanya kita naik pangkatnya 500, nilainya 500, kita mencapai 200 gimana gitu loh. Nah itu berdasarkan Dupak waktu itu untuk mencapai 200. Betul, itu, tapi itulah untuk pengumpulan angka Dupak ketika sebelumnya itu kan kita nggak tahu apa. Nah itu yang teman-teman kepegawaian Aceh ini harusnya bersosialisasi kepada yang teman-teman sudah beralih. Makanya benar seperti Bu Rini kami sampaikan tadi, kami dibilang jabatan fungsional juga enggak, dibilang pejabat juga enggak, karena Januari 31 Desember 2021 itu sudah berakhir. Enggak, coba Bapak cek data Bapak di itu di mana di BKN, ada nggak data Bapak di analis kebijakan? Pasti ada. Soalnya saya juga minta BKN itu terkait dengan jabatan penata perizinan. Nah, makanya saya bisa nebak di PD sudah ada 5 orang yang jadi jabatan fungsional penata perizinan. Aja di Aceh belum ada seperti itu. Satu lagi Pak, kami ingin bertanya terkait dengan ini Pak, dengan kompetensi yang dimiliki pegawai Pak. Apakah setiap penataan perizinan itu ada dibatasi nggak dengan kompetensi yang dimiliki? Misalkan kesesuaiannya apakah dilihat daripada ijazahnya atau
ijazah nggak sesuai, tapi ada Ya. kompetensi perizinan yang pernah Ya. diikutkan, ada sertifikat ya misalkan kayak di BKPM Ya, ya ya. dari Depdagri yang Paham, buat paham, atau paham, memang paham. ya instansi teknisnya. Ya, Ya. mohon penjelasan Pak, karena Siap. saya juga sendiri tidak terkait dengan kompetensi ijazah yang saya miliki dengan pekerjaan yang hari ini saya lakukan juga kayaknya bertolak belakang 100% Pak. Gitu ya. Mohon izin Pak. Ya. Tapi dengan kompetensi yang saya miliki selama ini, potensi perizinan, ya alhamdulillah juga kami juga alhamdulillah cukup Pak. Tapi agak was-was juga terkait kalau memang dikaitkan dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki Pak. Siap, Mungkin siap. itu Pak, mohon penjelasan Pak Yuda. Baik, Terima Pak. kasih, Pak. Untuk yang ijazah, saya dalam kompetensinya adalah S1 atau D3 sederajat, Pak. Itu untuk ijazahnya. S1, D3 atau sederajat. Nah, untuk kompetensi lainnya itu mendukung, Pak. Kita lagi membuat Permendagri terkait dengan pengembangan kompetensi. Jadi diklat-diklat apa saja yang harus dipakai atau yang harus diikuti oleh teman-teman jabatan fungsional penata perizinannya nih, Pak. Nanti kita lagi membuat rumusannya juga, Pak. Seperti itu, Pak. Kalau untuk ijazah S1 atau D3 sederajat. Seperti itu, Pak. Satu lagi Pak, Pak Yuda, satu lagi Pak, Ya, terkait dengan ini Pak, dengan apa namanya, formasi yang tersedia Pak. Misalkan begini, misalkan di kita perizinan di PMPTSP itu hari ini ada 3 jabatan muda, jabatan madya, 8 jabatan muda, sekian jabatan pratama. pertama. Nah, ketika saya misalkan, ketika saya jadi jabatan muda, sudah memenuhi syarat untuk naik ke madya, sementara di jabatan madyanya formasi yang tersedia dari 3 tadi belum ada formasi lowong. Apakah kami yang dari muda tadi bisa naik ke madya Pak tanpa melihat formasi tadi Pak? Mohon penjelasan Pak. Untuk formasi tetap menghitung, Pak, menghitung kota, Pak, kota yang ada. Kalau emang muda ngadianya udah penuh, udah nggak bisa dipenuhi untuk menunggu lagi, Pak. Makanya saya minta kepada teman-teman DPM PTSP berkoordinasi dengan biro organisasi atau bagian organisasi membuka peluang di dinas terkait. Peluang itu bisa di dinas terkait bisa madianya 1, mudanya 2. Itu Pak. Jadi kita bisa pengembangan karir ke instansi lain, tidak dengan di DPM PTSP aja, Pak. Ya Pak, gini Pak, kalau tidak misalkan di DPMPTSP tidak membuka peluang-peluang formasi lowong seperti tadi, kan bisa-bisa saja kan nanti kan yang kami ini kan bisa saja berarti kan akan pindah ke instansi lain kan? Iya, Seperti itu betul, Pak ya. betul. Kan Tapi kita nyari karir, Pak. kalau memang DPMPTSP menganggap bahwa memang butuhnya kayak kami ini berarti buka formasi kosong gitu Pak. Betul. Dihitung aja jumlah formasinya, Pak. Artinya masih berpeluang Pak ketika memang misalnya kayak tadi misalkan di kami sepanjang ada hari ini kan formasi, Pak. perhitungan yang dihitung hari ini itu kan perhitungan dihitung itu yang pertama kan sesuai dengan formasi yang sudah ada saat ini. Misalkan begini, jabatan Kondisi kabid real. itu dianggap madya. Betul. Nah, karena di perizinan tuh ada 4 kabid, jadi formasi kebutuhan madyanya 4. Iya. Nah, di kami muda 12. Habis itu sisanya itu adalah pratama. Nah, kesempatan itu berarti kan tidak ada lagi kesempatan bagi kami untuk melanjutkan ke madya di instansi di PMPTSP. Kalau memang formasinya lowong itu tidak ada dibuka lagi, Pak ya. Betul, Pak. Betul. Tergantung dari formasi aja. Kalau jabatan fungsional seperti itu, Pak. Sama halnya jangan struktural. Kalau kabit itu belum pindah juga nggak bisa lagi. Cara membuka formasi yang lowong itu supaya ada lowong itu dihitung beban kerja, Pak, dihitung beban kerjanya lagi Pak, dihitung beban kerjanya. Ya, saya lihat gini juga Pak, iya, formasi SKR yang dibuat dari simulasi yang dari perizinan dengan yang di penanaman modal itu jauh kali berbeda Pak. Artinya ketika contoh misalkan saya di perizinan di sektor SDM itu kami ada
proses perizinan per tahun itu sekitar 460 izin. Iya. Nah, jika dikonversi dengan SKR yang sudah ada, itu kebutuhan medianya cuma 1. Iya. Sementara di sektor ini bukan membandingkan, Pak, hanya sebagai pembanding aja, bukan ini. Sementara di Jafung penanam modal yang kemarin 30 November kemarin, ketika bidang dala mengisi dengan 450 LKPM, itu mereka bisa medianya sampai 5-6 orang. Ya. Jadi Pak, saya jelaskan Pak. Saya jelaskan dulu. Dalam perhitungan kebutuhan ini masing-masing punya formulasi Pak. Tidak sama antara bidang A, bidang B, ataupun kementerian A, kementerian B, kementerian C. Tergantung dari formulasi ataupun perhitungan yang kita buat dengan hasil kajian-kajian yang kita miliki. Jadi setiap jabatan fungsional memiliki formasi atau SKR yang berbeda-beda. Nggak bisa sama. Satu itu. Yang kedua, terkait dengan pembukaan ataupun terkait dengan uji kompetensi juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jabatan fungsional. Jadi di sini tidak ada pembandingan, tidak juga adanya menyamakan terhadap dengan perhitungan. Tapi semua mempunyai kalkulasi sendiri-sendiri, Pak. Kami juga diminta oleh teman-teman Kemenpan untuk mengkaji kembali hasil perhitungan SKR kami. Nah, nanti kita lihat berdasarkan hasil kebutuhan yang kita sampaikan kepada teman-teman di daerah, kira-kira sama atau tidak sesuai dengan keinginan teman-teman Kemenpan. Nah, apabila tidak sama, kita akan merubah lagi rumusan-rumusan yang ada dalam SKR tersebut. Seperti itu, Pak. Ya, makasih, Pak. Pak, satu lagi, Pak. Siap. Perhitungan kebutuhan formasi itu untuk berapa tahun, Pak? Apakah bisa untuk 5 tahun ke depan atau untuk memang 5 tahun ke depan, Pak? 5 tahun ke depan. Nanti kan kita melihat dari 1 tahun itu ada jumlah orang yang pensiun ataupun yang pensiun lah, terutama yang pensiun. Setiap tahun kan ada jumlah orang yang pensiun. Nah, itu tapi kan begini juga, Pak. Di posisi kita di perizinan itu kan agak sedikit berbeda dengan formasi yang lain. Yang pertama gini, proses pelayanan yang kita berikan itu kan dasarnya ada permohonan, Pak. Iya. Permohonan yang dilakukan oleh pemohon pelaku usaha. Betul. Nah, jumlah itu kan menjadi sebuah kebutuhan termasuk kebutuhan formasi Jafung tadi, Pak. Ya. Nah, asumsinya ketika misal tahun ini, saya misalkan di sektor kami ada 450, mungkin 2 tahun 3 tahun kemudian kan mungkin bisa aja naik atau bisa aja berkurang. Nah, itu mekanisme penilaiannya bagaimana, Pak? Nah, nanti itu dengan proyeksi, Pak. Mungkin Bapak bisa koordinasi dengan teman-teman di pegawaian Bapak bagaimana menghitung proyeksi 5 tahun ke depan. Nah, kalau di dalam bahasa keuangan itu inflasinya berapa persen lah. Nah, kita juga ada hitung-hitungannya berapa persen lah ke depan perhitungannya. Apalagi kalau di daerah Bapak jadi daerah program strategis nasional, mungkin naiknya bisa berkali-kali lipat, Pak. Seperti di mana di PPU tuh perizinannya lebih tinggi, di IKN itu di Kaltim perizinannya lebih tinggi karena dia program strategis nasional. Ada hitungan berbeda, Pak, dengan ketiga proyek. Iya kan, kalau apabila dia jadi program strategis nasional berarti kan banyak program-program kegiatan atau investasi yang masuk ke tempat Bapak pastinya. Pasti jumlah perizinan juga pasti terbebani juga kan. Proyek strategis nasional itu kan lokasi-lokasi tertentu, Pak. Iya, misalkan di Aceh itu kan betul, tol, betul. Makanya di situ bisa dilihat, nanti kan bisa dilihat di dalam hal Bappenas menerbitkan program strategis di daerah mana saja nih. Ternyata di daerah A. Nah, Bapak bisa menghitung ini terkait dengan jumlah atau terkait dengan penunjukan program strategis nasional diperkirakan jumlah perizinan sekian persen dari jumlah tahun ini kan gitu. Nah, itu proyeksi salah satu proyeksi yang untuk 5 tahun ke depan, Pak. Oke, Bang Budi. Baik, Pak. Makasih. Ini dari waktu juga, Pak ya. Karena udah tingkat, kayak gini udah ini. Baiklah. Mungkin untuk sementara Pak Yuda itu saja yang mungkin ingin disampaikan. Mungkin nanti di kemudian hari mungkin akan kami jadwal ulang. Mungkin kita juga mengundang kawan-kawan yang dari kepegawaian, mungkin yang dari bagian organisasi untuk bergabung bersama kita di sini. Mungkin supaya jelas nanti arahannya ke depan bagaimana penetapan jabatan fungsional penata perizinan ini. Baik, mungkin kita juga menanti ya persiapan kanun kami yang mungkin nanti akan satu rumpun, itu pun masih tetap diusahakan dengan perda terbaru ya kan.
Habis itu kawan-kawan DPM PTSP lainnya, terutama DPM PTSP provinsi untuk ya memang betul-betul JF-nya inilah ya, pendata perizinan gitu ya, tidak terakomodir. tidak analis kebijakan lagi. Siap. Oke Pak Yuda, terima kasih atas waktunya. Baik. Mungkin Baik. Pak Halomoan juga Ibu Haira ini, Bang Ritaudin, mungkin nanti lain waktu kita akan jadwal ulang, nanti akan kita kabari. Saya Ira Sopa dari DPM PTSP Kabupaten Pidijaya, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ira. Terima kasih Pak Yuda, Pak Loman. Mari, Semoga izin live. Pak Yuda, Pak Loman, Mari Bu Ira. Pak. Yuk.